Oke, tahan mas. Jangan ngedip. Kalau mau ngedip sekarang dulu mas, ngedip dulu. Kedip dulu coba mas. Nah, oke. 1, 2. Kamera roll, action. Halo, nama gue Guna Dwi. Gue fotografer analog dan gue owner dari Safe Light Film Lab. Jadi sekitar tahun 2008 waktu gue masih kuliah itu nyobain beli kamera analog karena pada saat itu transisi dari fotografi analog ke fotografi digital, dimana kamera analog tuh cukup murah untuk dibeli. Jadi waktu itu gue beli kamera film pertama pocket, dari situ belajar otodidak bareng teman-teman. Masih ingat nggak pocket yang pertama dibeli? Jenisnya apa? Fuji KM1. Iya, dari situ habis itu naik ke SLR, ke Ricoh KR5, habis itu naik ke medium format Mamiya 645 Pro TL, habis itu ya berkembang lah ke Rolleiflex dan explore ke kamera lainnya. Jadi ya emang udah keracunan tingkat akut ya, kayak kena analog ini kayak udah makin lama makin seneng gitu dengan barang-barangnya, dengan ilmunya gitu. Jadi ngulik terus sekitar tahun 2015 waktu itu di Indonesia belum banyak ya kayak lab-lab indie gitu kayak yang sekarang gini, masih kayak Fujifilm yang komersil gitu. Terus ya kepikiran aja sih gimana ya enaknya punya lab sendiri gitu, kayak bisa proses sendiri, ngontrol semua film sendiri. Akhirnya tahun 2015 itu kepospon lah gitu karena gua waktu 2016 tuh cabut ke Bali, jadi kayak impian itu kayak ya ditunda dulu deh gitu. Pas tinggal di Bali sampai 2020 pandemi kan tuh, balik lagi ke Jakarta. Pas balik ke Jakarta, aduh ngapain ya pandemi ya, maksudnya kayak bingung gitu. Sebelumnya kan kerja sebagai fotografer profesional gitu, videografer. Saat pandemi ya cukup susah lah gitu ada job. Akhirnya wah mungkin kayaknya saat ini deh, saat pandemi ini kayaknya bikin waktu yang tepat untuk bikin lab gitu. Akhirnya ya udah beraniin diri aja deh, coba kumpulin pelan-pelan alat-alat, buka aja deh gitu kayak biar bisa proses sendiri dan ya berkontribusi buat komunitas. Dan gue pikir Safe Light Lab yang di sini itu cabang dari Berlin. Iya ya, emang beberapa orang yang tahu emang itu sih kayak miss gitu, kayak ini mungkin ada hubungannya sama Safe Light Berlin, enggak sih. Dan lu namain itu Safe Light dari apa? Jadi Safe Light itu kan sebenarnya lampu aman ya, ini yang seperti bisa dilihatin yang merah ini, bisa dinyalain juga kalau mau. Fungsinya dia kan untuk penerangan di kamar gelap, tapi dia nggak merusak kertas foto gitu. Jadi kita tetap bisa mengontrol proses cetak kamar gelap, tapi nggak merusak si kertasnya gitu. Nah kalau untuk orang yang tahu atau pernah dengar soal kamar gelap pasti tahu Safe Light itu identik banget sama fotografi analog. Jadi makanya gue namain itu sih. Dan secara psikologis juga kalau di bahasa Indonesia kan lampu aman gitu, maksudnya kata aman atau kata safe itu buat klien secara bawah sadar ya menenangkan lah gitu, aman gitu. Nah dari Safe Light ini kan banyak nih, ada Devtang Jobo itu gue lihat. Kayak alat-alat darkroom kan lumayan nih. Ya. Yang paling mahal yang mana? Paling mahal ya. Kalau dari segi value duit ya, yang mahal ya jelas inilah mesin cuci. Nah, cuman kalau dari segi apa ya, kayak langka atau wah susah dapetnya value dari situnya sih menurut gue yang larger ini sih. Ini yang larger untuk large format 4x5 ya, sampai 4x5 ini gue dapet waktu itu hoki banget. Jadi ada bekas fotografernya Presiden Soeharto, zaman Soeharto, itu dia udah meninggal. Terus cucunya jualin semua barangnya. Waktu gue datang ke situ tuh, wah itu barang high end semua lah, bisa kebayang lah bekas fotografer Presiden Soeharto gitu. Jadi kayak barang kelas 1 semua gitu, kayak waktu di zamannya dia tuh udah paling mentok lah gitu, kayak kamera-kamera,
peralatan darkroom. Di situ kayak udah dijualnya ya udah, dia juga nggak terlalu ngerti, jadi harga borongan aja gitu. Dan momen itu bener-bener nggak dilupain banget sih, kayak dapat barang-barang yang nggak bisa didapat di sini deh gitu, kayak ini barang-barang import semua yang harus dicari di luar gitu. Itu tahun berapa tuh? Itu baru kok, baru tahun lalu lah, 2022 kalau nggak salah. Oh, jadi Safelite di 2021 itu masih belum ada? Belum, karena kan di 2021 itu masih di rumah, di Oh. rumahan. Terus akhirnya bangun di sebelah rumah ada tanah, akhirnya sengaja bangun tempat untuk Safelite, di mana gedungnya itu di bawah lab, di atas lantai 2 studio foto. Oke, nanti kita coba lihat. Iya, jadi di sini lab sekalian darkroom. Oke, berarti belinya borongan itu semua ya? Iya, Kalau borongan. mesin Noritsu yang C41 ini? Mesin Noritsu C41 ini sih dari salah satu owner lab juga. Ya kisaran sekarang sekitar 70 juta ya. Oh, 70 juta? 60 sampai 70. Servisnya kalau bermasalah susah nggak atau? Nah, sebenarnya masih ada teknisi sih yang bisa bantu. Kayak mungkin kalau mau cari part atau apa. Cuman kalau untuk maintenance pemeliharaan sendiri sih belajar sendiri sih, kayak ngelihat manualnya, terus ya diskusi sama teman-teman owner lab juga gitu, kayak ini gimana sih maintenance-nya gitu, kayak pemeliharaan secara berkala gitu. Itu sendiri sih, paling kalau misalnya ada kerusakan apa baru ke teknisi gitu. Oke. Jadi mendingan belajar, kalau ada apa-apa nggak repot nyari. Iya betul, paling kalau yang berat-berat tuh mungkin yang harus datengin teknisi baru panggil teknisi. Kalau mesin Noritsu ini scanner LS600? Kalau scanner ya kurang lebih pasarannya sekarang ya kisaran 30 sampai 40 juta ya. Ya tapi itu udah bagus sih, kondisinya bagus, prima gitu, proper lah untuk jalanin lab. Oke. Di luar tempat berarti lebih dari 100 jutaan, 150. Lebih kayaknya. Soalnya sama studio juga mungkin sekitar 200 sampai 300 ya. Oke. Dan itu belum balik modal? Belum sih. Belum. Masih. Dari 2000 ya. 2021. Sih, ya, belum lama sih. Masih bawah 5 tahun. Oke. Menjanjikan nggak sih punya lab secara general ya? Kira-kira? Ya setiap bisnis pasti akan, insya Allah kan balik modal ya, tinggal masalah waktu aja sih paling ya. Mungkin butuh berapa tahun ya, semoga di bawah 5 tahun sih. Kalau menjanjikannya sih so far trennya naik terus sih, maksudnya kayak kalau dilihat yang minat analog naik terus sih, cukup tinggi sih sampai saat ini. Jadi gimana kita sebagai owner lab dan komunitas ya menjaga ekosistem analognya aja sih. Kuota roll yang masuk nggak tentu ya perharinya, tapi alhamdulillah tiap hari ada aja. Paling sedikit kayaknya pernah lah kayak di bawah 10 gitu ya. Kalau paling banyak mungkin large format kali ya, sheet film, karena orang kalau shoot large format itu kan per lembar, dia nggak mungkin kan kayak nge-shoot cuma 1 atau 2 lembar, paling kalau 1-2 lembar kayak ngetes doang. Tapi kalau yang udah emang dia udah fotografer profesional, itu sekali masukin bisa kayak 20-30 lembar gitu, jadi kayak lumayan sih dari situ gitu, dari large format. Kalau roll film pernah ada yang sampai 20 roll, pernah kayak dia abis liburan dari mana gitu, dia ngedropin, atau fotografer profesional yang emang kerjaan gitu, bisa belasan roll sekali masukin, itu sih. Oke. Nah, jasa yang ditawarkan Safelite Film Lab ini apa? Jadi di sini kita sebenarnya one stop service sih. Jadi maksudnya kalian di sini bisa dari shoot di atas di studio foto, habis itu bisa proses di sini, habis setelah proses juga bisa cetak analog di sini, tapi hanya terbatas di film black and white. Jadi 3 step itu bisa dilakuin semua di sini, dari foto, setelah foto kalau mau proses cuci bisa, develop, habis itu mau di scan bisa, mau dicetak langsung juga bisa pakai enlarger di kamar gelap. Kalau mau nyewa gimana? Kalau mau nyewa tinggal DM di Instagram aja sih, kontak kita, atau via website juga bisa. Bilang aja mau buat tanggal berapa. Baiknya sih kayak
minimal H-3 lah gitu. Terus kasih tahu kebutuhannya apa, jadi misalkan ada yang kita bisa siapin, kita siapin gitu. Oke. Nah itu kita nyewanya bisa sekalian alat nggak kan? Takutnya ada orang yang nggak punya kamera analog gitu. Nah di sini ya kebetulan kita bisa sewa kamera yang kita punya dari 35 mili, medium format sampai large format. Large format juga ada 2 format, 4x5 dan 8x10. Itu bisa disewa tapi hanya untuk penggunaan di studio aja. Untuk harga untuk film kamera 35 mili 100.000 untuk selama sehari itu ya. Kalau kalian sewa misalkan 5 jam ya dalam satu hari yang sama ya masih di cover gitu 100.000. Untuk medium format 200, untuk large format yang 4x5 itu sekitar 350. Kalau yang 8x10 8x10 500. Itu udah include ya lensa, film holder gitu. Cuman kita nggak provide filmnya aja sih, jadi baiknya bawa film sendiri. Kalau studionya sendiri per jamnya 100.000 itu tapi tanpa lighting. Jadi kalau biasanya kalau fotografer analog kan mungkin nggak terlalu main lighting ya, jadi kayak kita di sini available light aja gitu. Kebetulan ada window light yang besar di sebelah kiri dan di atas juga skylight. Jadi kalau sekitar dari siang sampai sore itu cahaya masuk dan itu enak banget sih buat natural light. Kalau di lab Safelite, service yang paling laku ya sepertinya E6 ya, proses film E6, karena nggak banyak di Indonesia yang bisa proses E6, film slide. Bisa dihitung lah kayak cuman mungkin 1 atau 2. Jadi hampir kebanyakan di komunitas yang masih pakai film slide rata-rata proses ke sini gitu. Jadi menurut gua itu yang paling laku di sini. Dan kita juga baru buka akhir tahun lalu servis kamera ya, reparasi kamera, cleaning lensa, tapi hanya terbatas kamera yang full mekanik. Jadi kalau kayak yang udah ada elektronika kita nggak terima, dan pocket juga kita nggak terima sih. Jadi kayak lebih ke biasanya masalahnya mekanik, misalkan kayak speednya macet atau lensanya berjamur gitu, lebih ke situ sih. Boleh spill harga nggak kalau servis lensa berapa, body berapa, kisarannya? Ya jadi kisaran harga lensa dan kamera kurang lebih sama sih. Kisarannya di 200 sampai 500.000. Itu tuh tergantung dari besarnya. Misalnya kalau lensa cleaningnya besar ukuran si lensa, karena kan ada yang lensa ukurannya besar gitu. Terus dari brand juga, misalkan kayak kalau yang high end premium kayak Leica atau Harzes itu kita ya lebih tinggi lah harganya gitu, karena penanganannya juga handle-nya beda. Reparasi kamera juga kurang lebih sama sih, sekitar 200 sampai 500 tergantung kerusakannya dan kesulitannya gitu. Jadi kalau kayak sekedar adjustment speed atau apa, atau ada yang masalahnya lebih kompleks, misalkan kayak harus dibongkar total, harus ada yang diganti partnya, itu mungkin harganya lebih tinggi. Boleh spill harga 2024 nggak? Katakan. Oh iya, jadi proses 35 mili dulu ya, kayak kalau C41 sih nggak naik ya, masih 50.000 per roll. Kalau ECN mungkin sekitar 70.000 per roll, BW juga 70.000 per roll. Kalau untuk film 120 C41-nya dari 65 jadi 75.000 per roll, itu naik 10.000 doang. BW-nya juga dari 70 ke 80.000, ECN-nya dari 60 ya, kalau nggak salah 60 ke 70. Untuk 4x5 sheet film nggak naik sih, soalnya yang main juga nggak terlalu banyak kan, dan udah cukup lah menurut saya harganya. Udah C41 80, BW 85, slide-nya. Paling yang E6, proses E6 bakal naik sih tahun ini, soalnya makin susah dapat chemical-nya dan ada kenaikan juga. Jadi mungkin dari 135.000 ke 150.000 per roll. Tapi nanti bakal di-include-kan negative sleeve yang archival ya, yang bening, yang bagus. Dia lebih bikin film awet lah, bebas dari jamur dan lain-lain.
Jadi ada ini dapat premium ya sleeve. Oke. Nah tadi sempat mention cairan E6 atau slide itu agak sulit didapat. Sulitnya kenapa sih? Materialnya? Karena kayaknya apa ya, produksinya nggak banyak kali ya dari produsennya, tapi demand-nya juga cukup tinggi. Kalau di luar ya, kalau di Indonesia mungkin masih nggak terlalu tinggi sih, tapi kalau di luar masih lumayan tinggi, tapi produksinya nggak terlalu banyak gitu. Jadi kayak baru ngeluarin batch ini langsung habis gitu, jadi kayak lumayan rebutan gitu. Jadi harus jauh-jauh hari, dan proses pengirimannya pun cukup lama gitu, makan waktu cukup lama, kayak 3-4 minggu baru sampai sini. Jadi kayak kita harus memanage setiap bulannya gitu, dan di sini untuk E6 hanya mungkin sekitar 20 rollan lah per bulan gitu kita batasin, karena nggak berani juga kalau nyimpen nyetok banyak tapi belum ada permintaannya gitu, takutnya nanti chemicalnya rusak atau nggak bisa dipakai lagi gitu. Jadi cairan E6 itu resiko expirednya lebih gede ya? Iya, maksudnya terutama kalau udah dibuka ya chemicalnya gitu, kayak jadi baiknya kita kumpulin dulu lah, kayak bulan depan siapa aja nih yang mau proses, kita kumpulin dulu sampai kuotanya terpenuhi baru kita buka gitu, sekalian nunggu chemicalnya datang juga. Di sini di Safelite kan yang ngerjain kan langsung gua dan partner. Kita emang fotografer analog, kita emang so far sih nggak pakai karyawan lagi ya, karena emang pengennya quality controlnya tuh di kontrol sama kita langsung gitu. Jadi dan klien juga apalagi yang profesional tuh bisa ngobrol gitu, maunya kayak gimana sih. Misalkan beberapa kayak cuci film BW, gue maunya pakai developer ini deh gitu, bisa kita diskusi. Ngerjainnya tuh seneng gitu, kayak ngelihat film tuh kayak film ke develop dengan baik tuh seneng gitu, apalagi film slide ya. Treatmentnya beda nggak sih kalau mau trade pakai film slide? Boleh kasih bocoran kan, Mas Guna juga fotografer nih. Treatmentnya ya beda, jadi dia tuh apa ya, range latitude si exposure-nya tuh bener-bener sempit, jadi kita nggak boleh over atau nggak boleh under gitu, jadi harus bener-bener pas. Kalau tips and trick untuk expose-nya mungkin kalau gua biasanya beberapa kali, soalnya pakai yang expired ya, tapi belum terlalu lama expirednya, dan penyimpanannya di kulkas, jadi mungkin di overexpose 1 stop cukup sih. Misalkan kayak Provia 100 biasa expose di 50, hasilnya oke gitu. Ya yang paling harus diperhatikan paling metering sih di slide, soalnya dia latitude exposure-nya lebih sempit, jadi nggak boleh over, nggak boleh under. Itu aja sih. Jadi kalau mau pakai film slide expired maksimal di jangka waktu berapa tahun? 5 tahun kan? Sebenarnya sih waktu itu pernah kita develop, punya klien itu dia expired sekitar tahun 86 gitu, 89 gitu. Udah lumayan lama kan, kayak 30 tahunan, 20 tahunan. Tapi hasilnya masih ya nggak bagus-bagus banget juga sih, tapi masih keluar gambar gitu, masih bisa dipakai gitu gambarnya. Ternyata emang dari penyimpanan sih yang paling utama. Jadi waktu itu dia bilang belinya di Jepang, dan di Jepang mungkin dari segi suhu nggak terlalu lembab apa gimana, apa penyimpanan orang-orang sana baik, jadi kayak masih bagus gitu. Jadi yang paling penting tahu penyimpanannya sih kalau untuk expired ya. Jadi tapi sebaiknya sih pakai yang fresh aja sih. Nah untuk darkroom sendiri ini disewain nggak? Nah kalau untuk darkroom kita sewain, tapi itu by appointment, karena kan ini space ini nyatu sama tempat kita kerja untuk lab gitu. Jadi biasanya sih setelah kita kerja atau ya by appointment aja, kalau nanti mau sewa berapa jam nanti kita bisa sesuaiin mungkin di tengah-tengah, misalkan kita lagi kerjaannya nggak terlalu sibuk bisa gitu. Jadi yang penting konsultasiin aja dulu soal jadwal, nanti kita cocokin dengan ketersediaan tempatnya. Spill harganya dong? Untuk darkroom sendiri 100.000 per jam, itu hanya space-nya aja. Kalian bisa pakai ya kayak mesin cuci di belakang, tangki, depth tank, terus enlarger. Kalau butuh chemicalnya itu beda lagi, tapi kita provide
paling yang kita nggak provide kertas sih. Jadi kalau bisa bawa kertas foto sendiri. Di 2024 ini Mas Guna ada rencana nggak bikin workshop atau kelas-kelas? Justru itu kayaknya tahun ini kayaknya bakal pengen dibanyakin lagi sih kayak workshop, karena tahun lalu kita hanya masih sedikit ya. Di tahun ini rencana pengen lebih private, mungkin maksimal kayak 4-5 orang aja cukup. Jadi ngasih materinya bisa lebih masuk gitu ke peserta, dan nggak hanya large format, mungkin rencana pengen yang paling banyak diminta ini sih printing BW sih di kamar gelap, itu paling banyak yang berminat. Yang membedakan mereka adalah instan dan proses. Jadi mungkin orang udah bosen mungkin ya dengan hasil digital yang mungkin prosesnya mudah gitu saat itu jadi. Mereka ingin tantangan yang lebih, dan analog itu tantangannya di prosesnya sih justru. Ya tetap kita ngincar hasil, tapi prosesnya yang menarik. Maksudnya proses dari loading film, jepretnya juga cuman satu roll 35 mili hanya 36 frame, dan itu benar-benar dipikirin matang-matang, nggak boleh gagal. Terus unloadingnya harus benar, kalau nggak kebakar, prosesnya harus benar. Itu yang membuat analog itu menarik gitu, prosesnya itu sendiri. Jadi nggak ada kekhawatiran sih, karena kayaknya ada titik jenuhnya ya mungkin orang nanti di digital gitu, kayak semuanya serba gampang, semua serba instan, tapi masing-masing punya tempatnya masing-masing, punya kebutuhannya masing-masing. Jadi nggak khawatir sih. Kayak AI juga terlalu artificial gitu, terlalu buatan, sedangkan analog tuh lebih ke handmade gitu mungkin ya istilahnya, kayak sentuhan manusianya tuh tinggi banget. Justru itu yang membedakan analog gitu. Justru itu yang akan terus digali, terus disukai sama orang. Terus eksperimen aja sih, terus coba, jangan nyerah ya. Emang analog itu nggak gampang ya, apalagi di awal-awal pasti mungkin foto juga banyak underexpose atau apa, tapi yang paling penting sih temuin temen gitu atau mentor yang bisa ngasih kalian saran dalam berfotografi analog. Kalau bisa sih ya ikut-ikut workshop, dan tetap penasaran, tetap apa ya, jangan nyerah aja sih, semangat untuk main analog. Oke Mas Guna, thank you ngobrol-ngobrolnya. Ya, thank you ya Mas Andri. Ya. Sukses buat Safe Flight Film Lab. Ya, thank you Mas. Thank you.